PPGT yang sama-sama dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita akan masuk dalam pembacaan renungan malam yang merupakan program PPGT, dan sebelum itu saya mengajak teman-teman untuk berdoa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama mendengarkan pembacaan-Mu. Kami akan merenungkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Kiranya ya Bapa, Engkau menuntun kami agar kami boleh mengerti isi dari firman-Mu Tuhan. Ya Bapa, kami siap untuk akan firman-Mu. Dan nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan PPGT yang sama-sama dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada malam hari ini saya ambil dari Bina Muda dengan judul Baku Sayang, dari pembacaan Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai ayatnya yang ke-47. Kita bersama-sama membuka Alkitab kita dan kita membaca. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Rekan-rekan PPGT yang sama-sama dikasihi Tuhan, judulnya adalah Baku Sayang. Apabila engkau berbuat baik, orang lain mungkin akan berprasangka bahwa ada maksud-maksud buruk di balik perbuatan yang baik yang kamu lakukan. Tetapi tetaplah berbuat baik. Kebaikan yang kau lakukan hari ini mungkin besok akan dilupakan orang, tetapi teruslah berbuat baik. Berikan yang terbaik dari apa yang kau miliki, dan itu mungkin tidak akan pernah cukup. Tetapi tetaplah berikan yang terbaik. Sadarilah bahwa semua itu ada di antara engkau dan Tuhan. Tidak akan pernah ada antara engkau dan orang lain. Jangan pedulikan apa yang orang lain pikir atas perbuatan baik yang telah kamu lakukan. Tetapi percayalah bahwa mata Tuhan tertuju pada orang yang jujur, dan Dia sanggup melihat ketulusan hatimu. Demikianlah sepenggal makna hidup yang dituliskan oleh Bunda Teresa untuk berbuat baik bagi semua orang. Dan saya yakin teman-teman di rumah tahu sekali karakter Bunda Teresa. Kemudian penggalan ini juga dapat diungkapkan secara singkat dalam bahasa Manado. Ya, yang tahu bahasa Manado, tetap jo ngana baku sayang. Hidup berbuat baik dengan sesama merupakan ungkapan iman kita yang paling nyata. Dengan demikian yang dilakukan jemaat mula-mula di dalam pembacaan kita saat ini.
ketaatan dan ketekunan mereka mendengar firman Tuhan melalui ajaran rasul-rasul diwujudkan dengan hidup saling berbagi dan berkasih-kasihan. Entah itu melalui harta benda yang dimiliki, terlebih melalui perhatian seseorang kepada yang lainnya. Sepintas kita dapat membayangkan betapa mereka itu tidak merasa rugi dan tidak pernah menyesal untuk berbagi dengan yang lain. Sebab tanggung jawab iman bagi para pengikut Kristus sampai selama-lamanya adalah untuk menjadi berkat dan damai sejahtera bagi sesama, bukan hanya memikirkan diri sendiri. Nyata pada saat ini teman-teman, bahwa pandemi yang kita rasakan mengajarkan kita bagaimana dalam keadaan situasi yang terburuk pun saat ini, apakah kita masih akan mau berbagi dengan orang lain? Apakah kita masih mau membagikan apa yang kita miliki di rumah untuk korban-korban yang terkena dampak oleh COVID-19 ini? Teman-teman, hal tersebut adalah bagian dari ungkapan syukur kita atas berkat dan keselamatan yang Tuhan Yesus sudah kerjakan bagi kita. Selain itu, mereka pun tekun dalam pengajaran para rasul, satu dengan yang lainnya hidup dalam persaudaraan yang kuat dan akrab. Dan itu membuat mereka disukai semua orang. Hidup kita adalah hak Tuhan, kepunyaan Tuhan, yang sering kita jumpai, bahkan kita lakukan. Kecukupan yang kita miliki tidak lagi membuat kita menghormati dan mencari berkat di dalam Tuhan. Harta adalah berkat dari Allah. Harta yang kita miliki adalah milik dan pemberian Allah. Martin Luther mengatakan bahwa kita adalah bendahara Allah untuk menyimpan semua harta milik Allah. Karena itu, setiap kita berbuat baik dan berbagilah kebaikan dengan orang lain. Pertama-tama kita melihat dalam diri kita bahwa Allah terlebih dulu memberikan yang Dia miliki kepada kita, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus yang tidak akan pernah sebanding dengan apapun yang kita miliki saat ini maupun di dunia ini. Memahami dan mengalami berkat Allah yang besar itu, maka sebagai pemuda kita juga dididik menghidupi firman Tuhan dengan tidak pelit, berbagi ide, ilmu pengetahuan, waktu, bakat, bahkan pengalaman iman, untuk saling terus menguatkan dan saling mengisi di saat hari-hari kita pada saat ini. Sesungguhnya demokrasi hidup yang demikianlah yang menampakkan hidup yang terarah pada kehendak Allah. Biarlah tiap orang memberi dengan gembira dan tulus hati. Amin firman Tuhan. Dan sebagai pertanyaan yang akan saya berikan kepada teman-teman boleh jawab dalam hati kita masing-masing. Kita sering mendapati kenyataan bahwa ada orang yang mengaku beriman namun enggan untuk berbagi. Bagaimana pandangan saudara terhadap hal tersebut? Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, bahwa hidup kami ini adalah milik-Mu dan kami juga adalah bendahara yang mengelola kepunyaan-Mu. Ya Bapa, biarlah kami sebagai anak-anak muda-Mu, sebagai pemuda dan pemudi-Mu, kami boleh menjadi contoh di rumah kami, bahkan dimanapun kami berada, di tempat pekerjaan kami maupun di lingkungan masyarakat. Kami percaya ya Tuhan, bahwa berkat-berkat-Mu Tuhan akan selalu melimpah dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan terus mengajarkan kami
untuk kami terus memberi kepada semua orang dengan apa yang kami miliki. Ya Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang boleh kami lalui dalam pembacaan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu terus menghidupi dalam kehidupan kami setiap hari. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.